Sinetron lebih kunanian sustamu lebih kun masifang Allah Ta'ala. Saudaraku kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang cerah ini, hari Sabtu tanggal 9 November 2024 Masehi. Kemudian salawat dan teriring salam tanpa bosannya kita kirimkan kepada Imam kita kariban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membicarakan begitu pentingnya masalah azan. Azan adalah suatu seruan untuk bagaimana kita mendirikan, mengerjakan, melaksanakan yang namanya ibadah sholat. Jika telah waktunya sudah tiba, maka azan dikumandangkan. Maka segala pun aktivitas kita berhenti sejenak untuk menunaikan ibadah sholat. Apa sih hukumnya daripada azan itu? Azan hukumnya adalah sunat muakkad. Sesuatu hal yang sangat dimuliakan. Suatu hal yang terpenting. Suatu hal sunnah, pahalanya besar. Maka ini sangat dianjurkan. Maka azan ini kita laksanakan, kita kerjakan. Bagian azan hendaknya dengan suara yang keras dan dilakukan dengan berdiri menghadap ke kiblat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Fussilat ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila sholihan. Siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah mengerjakan amal soleh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang bermaksud barang siapa yang berazan untuk sholat 5 waktu dengan iman karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Siapa yang berazan untuk sholat selama 7 tahun mengharapkan keridhaan Allah tanpa menuntut suatu bayaran, maka Allah menetapkan baginya terbebas daripada neraka. Barang siapa yang azan selama 12 tahun ikhlas karena Allah, maka baginya wajib masuk surga. Itulah di antara kemuliaan azan. Saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud di sini ada dosa-dosa diampuni, adalah dosa-dosa kecil, dosa ringan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Abu Hurairah dengan isnad dhaif. Walaupun isnad dhaif, lemah, namun tetap bersemangat kita. Bagi yang azanlah karena Allah, mengharapkan dari Allah, bukan mengharapkan daripada dunia, mengharapkan bayaran dan lain sebagainya. Karena dalam satu riwayat dijelaskan 3 golongan manusia yang Allah Subhanahu wa taala dijaga dia daripada siksa kubur. Ada orang yang mati syahid, kemudian juru azan, dan orang yang mati pada hari Jumat maupun malam Jumat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang terpenting kami sampaikan kepada para muazzin, begitu juga kita yang sholat. Ketika kita mengucapkan kata-kata azan, wabil khusus pada ucapan takbir, ya, ucapan Allahu Akbar, memanjangkan hamzah wasal pada kata Allah,
sehingga dibaca Allahu Akbar. Bertemu dengan dua hamzah, yang satu hamzah istifham, artinya kata tanya, dan yang kedua adalah hamzah wasol pada lam alif ma'rifat, yang dibaca Allahu Akbar. Maka artinya, apakah Allah Maha Besar? Sehingga kalimat ini bukan menetapkan kebesaran Allah, tapi dia mempertanyakan, apakah Allah Maha Besar? Nah, ini sesuatu kesalahan yang perlu dipahami kepada muazzin. Jangan kita terlena dalam suatu irama, ternyata ucapan kita jauh salah daripada arti. Kemudian hal yang kedua, memanjangkan hamzah qadhi pada waktu akbar sehingga dibaca akbar. Ini pun salah. Dia bertemu dua hamzah, yang satu hamzah istifham juga kata tanya, dan yang kedua hamzah qadhi, ya, akan dibaca Allahu Akbar. Artinya, apakah Allah Maha Besar? Sehingga kalimat bukan menetapkan juga kebesaran Allah, tapi mempertanyakan kemahabesaran Allah. Ini suatu kesalahan. Kemudian hal yang ketiga, memanjangkan huruf bah pada kata akbar sehingga dibaca akbar. Allahu Akbar. Yang dipanjangkan adalah huruf bah. Ini bentuk jamak plural dari kata akbar yang artinya beduk. Apabila orang yang takbiratul ikram, ya, kita ini yang mendirikan sholat, mau melaksanakan sholat, memanjangkan pada kata Allahu Akbar, atau memanjangkan kata akbar, atau lebih fatal lagi tadi akbar. Ini suatu kesalahan, ya, fatal, karena memanjangkan huruf pertama tadi Allahu Akbar, ya, atau Allahu Akbar. Nah, ini mempertanyakan, apalagi sampai Allahu Akbar. Nah, maka dia salah juga. Nah, karena diartikan daripada bentuk jamak dari khabar. Subhanallah, maha suci Allah dari kalimat semacam ini, karena kita salah ucapan maka artinya pun salah. Inilah perlu kita pahami dengan jelas agar kita tidak terulang lagi kesalahan, ya. Kemudian sesuatu pembelajaran buat kita semuanya, dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, siapa yang mendengar panggilan azan lalu mengecup kedua ibu jarinya dan meletakkan pada kedua matanya sambil bagaimana mengucapkan ini, itu kita ucapkan
marhaban bizikrillahi ta'ala qurratu a'yun inna bika ya Rasulillah. Maka saya, kata Rasulullah, akan memberikan syafaat pada hari kiamat dan menuntunnya ke surga. Kemudian Rasulullah menerangkan ketika ada waktu azan maka dibukalah pintu-pintu langit, dikabulkan doa. Kemudian ketika ada waktu kiamat maka doanya tidak tertolak. Waktu sudah mau iqamah dalam pelaksanaan sholat, situlah doa tidak tertolak karena kita segera mendirikan sholat. Imam An-Nawawi menerangkan dalam kitab Al-Azhar, diriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan ditolak doa di antara azan dan iqamah. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca ketika azan, marhaban bil qailin ujlan, marhaban bis salawati wa ahlan, maka Allah menulis baginya 1000 kebaikan dan menghapus padanya 1000 daripada kejelekan, serta mengangkat derajatnya 1000 derajat. Menjawab azan juga merupakan suatu sunnah yang sangat dianjurkan orang yang mendengarkan, yang telah dikumandangkan oleh seorang muazzin, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Man sami'al azana wa lam yakul misla ma qala muazzin fa innahu yumna'u minas sujudi yaumal qiyamati idza sajjadal muazzinun. Siapa mendengarkan azan tetapi tidak mau menjawab seperti apa yang telah dikumandangkan muazzin, maka ia tercegah dari sujud pada hari kiamat ketika para juru azan bersujud. Dalam satu riwayat diterangkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu semua mendengar panggilan azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan muazzin. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika orang yang azan mengucapkan Allahu Akbar, kita juga mendengar mengucapkan Allahu Akbar. Jadi selanjutnya asyhadu an la ilaha illallah, kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para ulama menerangkan kepada kita, para ulama tasawuf, kalau sampai ucapan syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita ucapkan kecukan seperti juga tadi kata kita, supaya kita mata ini terang jauh daripada penglihatan hal-hal yang maksiat, ya. Kemudian ketika muazzin mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Kalau pada waktu azan subuh ditambahkan dengan as-salatu khairum minan naum, ya, maka kita mengucapkan shadaqta wa bararta wa ana ala zalika minasyahidin. Terakhir ketika ya muazzin iqamah mengucapkan qad qamatis shalah, maka kita ucapkan aqama Allahu wa adamaha wa ja'alani minas shalihin wa ahli. Mungkin demikianlah pengajian kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Yang kita tahu, mari kita amalkan. Demikian saya antarkan kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Billahi bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.